Nah, ini yang jadi pertanyaan yang kita juga pengen tahu ya. Sebetulnya Pak, anggaran itu dari Kemenpora atau dari setiap cabur untuk keberangkatan atau persiapan kayak gitu? Sepengetahuan saya itu dari negara melalui Kemenpora. Ke Untuk organisasi keberangkatan. induk olahraga masing-masing, ke PBSI, PSSI itu gimana? Semua pemberangkatan itu adalah tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, Kemenpora berarti ya yang paling Bahkan Kemenpora sendiri ya, artinya negara sendiri, Kemenpora sendiri mengultimatum tidak ada biaya mandiri. dari Sehingga cabang olahraga ketika mau memberangkatkan atlet atas biaya sendiri itu ditolak. nggak boleh. Nggak boleh. Pernah terjadi Di di beberapa cabang olahraga. beberapa cabang olahraga. Ya, artinya cabang olahraga sanggup nih membiayai mandiri, bahkan pelatnas mandiri, bahkan sudah dipelatnaskan secara mandiri dengan asumsi nanti pada saat kontingen dia akan didorong untuk bisa ikut walaupun biaya mandiri, tapi tidak bisa. Dan itu sudah dikunci oleh tim ahli dari Kemenpora. Tapi yang aneh ya Pak, harusnya kan kalau emang ada dana dari Kemenpora, kenapa harus kita ngeluarin dana sendiri kan untuk yang lain, misalnya untuk kompetisi, untuk pembinaan? Benar sekali. Dan itu tidak menyalahi undang-undang. Kalau kita buka undang-undang dulu ya, SKN dengan undang-undang keolahragaan sekarang, di situ ada pasal yang menyatakan tentang sumber dana. Dan sumber dana bukan hanya satu, dari banyak sumber, termasuk kemampuan induk organisasi dalam tanda kutip, apakah dia ada punya bapak angkat, apakah dia juga punya sponsor. Itu kan sebetulnya sumber dana yang bisa dimaksimalkan. Dan sebenarnya negara dibantu, tidak harus dikunci. Ketika ada atlet yang bisa diberangkatkan oleh induk organisasi, mandiri. Kenapa dilarang? Saya menilainya dilarang. Kenapa? Karena itu tadi ultimatum, tidak boleh ada biaya mandiri. Tapi misalnya kebutuhan dana, kenapa kita mandiri? Karena kebutuhan dana yang kita butuhkan misalnya 1 M, tapi Kemenpora cuma bisa ngasih setengahnya. Itu apakah hal seperti itu yang menyebabkan beberapa cabur ingin mandiri? Salah satunya. Karena memang ya contoh misalkan yang teridentifikasi dan terverifikasi dibiayai oleh negara, contoh misalkan 8 atlet dengan sekian pelatih, itu kan anggarannya dari negara hanya 8, tapi PB punya kemampuan ini untuk membuat lapisan. Karena sesuai dengan cabang olahraga yang ada nomornya, ini bukan 8 nih. Harusnya. Ada potensi 10. Sehingga ada 2. Nah, 2 ini inisiatif PB. Mempersiapkan diri. Supaya nanti pada saat akan pemberangkatan, jadi 10 bukan 8. Tapi karena sudah dikunci tadi. Sehingga yang 2 ini pun tidak bisa berangkat. Padahal kalau boleh ya kita mandiri aja yang 2 ini gitu kan. Dan itu pernah terjadi. 2009 di Laos, itu ada 2 kloter. Dalam tanda kutip ya, karena saya kebetulan tahu. 2 kloter. 2 kloter itu adalah dua gerbong lah. Ada gerbong yang dibiayai oleh negara, ada gerbong yang dibiayai oleh induk organisasi. Apa yang terjadi? Kalau kita mengandalkan hanya gerbong yang dibiayai negara, kita urutan kelima di Laos itu. Kalau hanya mengandalkan itu. Tapi karena waktu itu NOC dan KONI ya, KONI dan KOI masih bergabung, masih bersatu, itu sudah komitmen. Silahkan siapa yang sanggup membantu untuk membiayai secara mandiri, kita daftarkan. Akhirnya didaftarkan. Apa yang terjadi? Dapat medali emas. Tidak dipelatnaskan oleh negara, tapi dipelatnaskan oleh PB, tidak dibiayai oleh negara, tetapi dibiayai oleh induk organisasi atas kemampuannya, dan itu diterima. Hasilnya apa? Menaikkan peringkat, meskipun tetap jadi tidak menjadi juara umum, tidak jadi 2 besar, tapi posisinya membantu ya. Membantu. Kalau tidak ya kita kalah. Jauh ya. Jauh. Berarti ada apa ya? Ada pemilihan induk organisasi juga mungkin ada gengsi atau apa ya? Ya udah atlet terbaiknya yang kita biayai, yang kita berangkatkan sendiri nih. Saya pilih atlet terbaiknya aja kalau gitu. Jadi yang melalui gerbong yang satunya lagi mungkin bukan unggulan gitu Pak. Ya artinya kan kalau bukan unggulan, tetapi diharapkan masa depan, kan harusnya masuk. Ya. Dan itu harus ada. Sehingga kita punya regenerasi yang cukup bagus.
Regenerasi itu bukan hanya latihan, bukan hanya pelatnas, tapi dia butuh pengalaman kompetisi. Jangan hanya, oh ya sudah, nanti kita pelatnaskan saja jangka panjang untuk usia muda, tapi tidak pernah dikompetisikan. Tetap ya, karena ada mental juga di Iya, perlu. artinya kita tidak memaksimalkan potensi kan. Latihan terus, bertanding kapan? Ya, ini yang ya boleh dikatakan bukan sering terjadi, tetapi selalu ada. Selalu ada. Jadi train to train itu. Nggak train to win. Train to compete, train to win. Boleh lah train to win-nya mungkin belum nih karena Belum, masih muda. karena masih Tapi muda. minimal dia setelah menyelesaikan train to train, dia pernah train to compete dan learning to compete. Ya, betul. Jadi ketika training to compete, dia tahu bagaimana belajar untuk berkompetisi. Setelah dia berlatih untuk berkompetisi dan belajar untuk berkompetisi, dia akan belajar menjadi seorang pemenang. Learning to win. Betul. Ya, kalau tidak pernah diikutkan, kapan dia mau belajar jadi seorang pemenang dari sebuah kompetisi? Betul. Ya, karena kita juga bisa belajar dari kekalahan, betul ya, Pak? Ya, asal jangan belajar dari selalu kekalahan yang terjadi gitu. Jadi kalau kalah terus ya pembelajarannya yang buruk gitu. Iya, betul. Artinya tidak belajar dari kekalahan karena kesalahannya tidak diperbaiki. Ya. Gitu. Ya, terus kembali lagi bukan cuma SEA Games sih, kita bicara tentang multi event ya. Indonesia kalau nggak salah juga di 2016 tuh Piala Asian Games-nya 2018. 2018 Asian Games Indonesia tuan rumah ya. Itu ada kebijakan untuk cabur-cabur yang tadi ya yang sempat dibahas. Jadi itu membantu juga untuk pendongkrakan prestasi ya, seperti pencaksilat ya waktu itu unggulannya ya. Dan ya itu kan buah dari negosiasi. Dari negosiasi tetap. Ya. Tapi itu pencaksilat untuk Asian Games berikutnya tetap ada. Ya nanti nggak ada. Nggak ada. Di Asian Games ini 2023 nanti kan harusnya 2022 tuh Ya. Asian Games itu karena kemarin ada COVID, akhirnya bergeser ke 2023. Nanti 2026 tetap ada 2026. Artinya tahun genap. Sekarang aja tahun ganjil. Dan silat yang 2018 kemarin ada, besok tidak ada di Cina. Di Cina itu tidak ada. Kan kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Karena memang tadi kategorinya bukan masuk kategori A, B, C, D, tapi masuk kategori E, pencaksilat itu. Jadi independensinya itu dari asosiasi yang memang meskipun tidak diatur oleh asosiasi rekognisi untuk sport federasi, artinya federasi internasional, belum menyetujui. Jadi federasi-federasi olahraga secara internasional di OCA, ya, Olympic Committee of Asia, itu belum menyetujui bahwa pencaksilat akan selalu ada di Asian Games. Nggak selalu ada gitu. Ya. Tapi kalau misalnya setelah Cina misalnya nanti tuan rumah yang lain ingin mengadakan, boleh-boleh aja asal dengan ada minimum peserta nggak yang kayak ya, gitu? artinya ada minimal peserta. Kalau Asian Games ya, kalau Asian Games kan pesertanya banyak sekali. Ya, ada 45 lebih lah kalau tidak salah itu negara yang ada di Asia. Kemudian cabang olahraganya tidak boleh diikuti kurang dari 4 negara. Minimal 4 ya. Di SEA Games sebetulnya juga sama tidak boleh, tapi ya kembali lagi ada negosiasi yang bisa menyebabkan 3 negara saja masih bisa diselenggarakan. Jadi terjawab ya wargi Jabar kenapa tuan rumah biasanya selalu jadi juara umum karena ada beberapa cabang olahraga yang dikuasai oleh atlet tuan rumah gitu, boleh dilombakan dengan catatan ada negosiasi tadi ada syarat-syaratnya. Ada persetujuan, ada komitmen, ada kesepakatan dan ada kesepahaman. Ada kesepahaman. Ini saya kasih contoh ya, 2011 kita tuan rumah SEA Games ya. SEA Games di Palembang dan Jakarta. Sepatu roda itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Tapi di Indonesia bisa ada. Baru pertama kali. Dan yang lain kan negara lain peserta tidak punya prestasi bagus tentang sepatu roda. Akhirnya diambil habis oleh Indonesia. Borong emas. Ya. Paragliding itu tidak ada di SEA Games. Tapi di Indonesia bisa ada. Panjat tebing tidak ada di SEA Games. Di Indonesia ada. Berarti itu pintar atau licik, Pak? Apa ya?
Iya, bisa diterjemahkan lah oleh semua Nah, teman-teman. gimana wargi Jabar melihat dari sudut mana lah terserah ya. Ya artinya bisa pinter, bisa disebut pinter. Mungkin juga ada yang menyebut, ah itu licik, boleh. Ah, tapi kan itu pinter, boleh. Jadi pinter lah, karena apa? Karena ada peserta juga yang mau Ya. bertanding. Kalau licik kan ya Indonesia bertanding sendiri aja. Tiba-tiba dapat Negosiasinya apa waktu 2011? apa? Petang. Petang belum pernah ada di SEA Games. Tapi karena ada negosiasi cabang olahraga yang bisa, artinya ada yang minta juga negara lain. Ya sudah diselenggarakan. Padahal Indonesia tidak punya atlet. Berarti bisa disebut meniru Indonesia. Kalau meniru ya nggak tahu lah, itu harus dilihat gitu ya. Tapi bisa juga sih. Bisa juga ya. Ya, jadi Indonesia nasional apa pintar-pintar lah untuk ke depan. Kira-kira seperti itu. Tapi kan kalau untuk dunia olahraga sebetulnya tidak apa ya, tidak bagus lah. Nah sekarang Thailand, kalau memang firm ini yang sudah ada di list, Thailand sudah membangun kultur itu sehingga menyempitkan cabang olahraga yang Peminatnya mandatori. Oh. Mandatori itu apa? Ya artinya saya kan tuan rumah nih, pokoknya harus. Nah bukan itu. Tapi ya kita hanya ini. Tapi nggak boleh lebih ya cabornya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan cabornya lebih dari 4, itu namanya serakah. Karena ingin ngambil medali dari si jumlah itu, gitu kan. Nah sekarang dibatasi. Kategori B itu kan winter. Ya. Artinya musim dingin. Kenapa? Karena bulan Desember. Tapi tidak di luar. Cabang olahraganya yang ada di indoor seperti roller skate, ice skating. Di Thailand itu penggemarnya banyak. Yang Di Indonesia itu. sedikit. Di negara lain sedikit. Kemungkinan besar emas oleh Thailand gitu. Ya, betul. Tapi di kalangan atlet ya Pak, misalnya gitu kan. Kan itu masih peminatnya masih sedikit. Ya. Untuk beberapa atlet yang kurang berprestasi, kadang suka dimanfaatkan. Udah ikut ke cabur ini aja minimal bisa ikut SEA Games gitu kan. Walaupun nggak ada target juara kan sering ya di atlet. Ada. Contoh, fin swimming. Fin swimming itu dasarnya atlet renang. Di renangnya yang sudah prestasinya menurun, pindah ke fin swimming, jadi emas di SEA Games. Nah, gitu banyaknya seperti itu. Ya. Terus satu hal lagi yang perlu wargi Jabar tahu, tadi kan kita bicara cabur, nomor. Jadi cabur dan nomor itu suatu hal yang berbeda. Tapi dalam satu cabur, jadi cabur nomor itu di bawah. Ada di dalam cabur. Ada di dalam cabur. Misalnya atletik, caburnya tuh atletik. Tapi nomornya kan banyak, ada lempar. Ada lempar, lari, lompat. Nah itu disiplin lempar saja, event banyak lagi. Disiplinnya lari, banyak lagi. Jadi banyak gitu kan, satu cabur bisa beberapa perlombaan gitu kan, sama pertandingan. Karena perlombaan dan pertandingan. Kalau pertandingan bertarung ya. Bertarung ya Pak. Artinya, tapi kalau perlombaan itu seperti renang, atletik itu perlombaan. Ya, betul. Karena Berbeda. adu kuat, adu jauh, waktu gitu kan, adu cepat. Gitu. Renang itu perlombaan. Jadi jangan bilang perlombaan sepak bola ya. Banyak Atau yang pertandingan salah. atletik. Pertandingan atletik. Jadi masih banyak yang salah kaprah tentang pertandingan dan perlombaan gitu. Lomba Agustusan, lomba naon main bola ya. Bukan gitu ya. Perlombaan itu festival boleh lah. Festival nah gitu. Contoh misalkan freestyle. Ya gitu. Nah, sepak bola freestyle, nah itu lomba lah, festival lah gitu. Ya, banyak hal ya. Gitu. Banyak beberapa memang pernah saja kalau sering ngupas di IG gitu Pak tentang hal-hal kayak gitu. Menarik tuh kalau tulisan Kang Indra itu kolumnis betul. Terus ini Pak untuk PON 2024. Jabar tuh udah 2 kali berturut-turut ya? Ya, juara. 2016 sebagai tuan rumah juara umum, di Papua. Kemarin di Papua, 2021 juga juara umum. Terus katanya kemarin SEA Games mayoritas dari Jabar atlet. Jabar kebetulan kalau tidak salah lihat di data itu termasuk kontributor yang sangat banyak atletnya. Tapi penyumbang emas, peraih medali juga. Ya di samping emas ada perak, ada perunggu juga cukup banyak. Ya sih kayak hoki kemarin juga anak-anak. Ya, hoki ada anak pelatih dari kampus juga ya. Kampus. Wasitnya juga kan? Wasitnya kebetulan dosen muda kita. Pak Salman. Pak Salman. Nah berarti untuk PON berikutnya di Sumut dan Aceh. Sumut, jadi Aceh. 2 tempat. Prediksi Bapak gimana nih Jabar?
Kalau konsistensi pembinaan, ini Jabar itu sama seperti Vietnam kalau saya lihat ya. Di SEA Kalau kita Games. banding-banding di SEA Games, Jabar itu Vietnamnya lah. Ya. Mirip itu Pak. Mirip lah. Kalau Thailand DKI. Oh, Kalau kita mau head to head ya, face to face, cara pembinaan Vietnam sekarang kenapa bisa mengalahkan Thailand walaupun tidak jadi tuan tidak rumah? jadi tuan rumah. Nah, itu karena Vietnam melakukan pembinaan yang sangat masif, terutama di cabang olahraga yang sport Olimpik dengan jumlah medali banyak. Yang nomornya banyak. Ya, juga. jadi betul-betul mereka strategis. Thailand sekarang memang masih menguasai di atletik, ya. Tapi Vietnam tidak jauh berbeda dengan Thailand. Jadi betul-betul mereka itu memanfaatkan cabang olahraga yang jumlah medalinya banyak dengan jumlah orang yang sedikit. Efisien berarti. Efisien dan efektif. Meskipun kemarin juga mereka mengirim atletnya cukup banyak juga, ada sekitar 800 lebih lah. Thailand juga sama. Kalau Indonesia berapa? Indonesia kemarin 599 ditambah 4 atlet tenis meja. 600-an. Ya, sekitar 603 lah. Wah, itu biaya luar biasa ya Pak. Biayanya besar. Ya, besar. Biasanya besar, tapi saya sedih. Kenapa? Karena lebih besar ofisial yang tidak tahu tugasnya. Nih, mohon maaf ya. Saya begitu kemarin ada di Venus angkat besi, penontonnya Banyak yang pakai seragam begini. Yang punya gini ya orang-orang. Kan ini kontingen. Iya betul, kontingen. Ini kontingen. Seragam kontingen ini. Selain kontingen bukan begini. Betul Pak. Tapi begitu dilihat, kita tidak tahu tugasnya apa. Kalau memang bertugas kan mestinya ada di merapat ke cabur Iya. gitu ya. Bukan sebagai penonton. Ada job desk-nya ya Pak. Ya, tapi kemarin itu ya. Atau mungkin cabur-cabur yang udah gagal mungkin Pak nonton cabur lain gitu. Nah, kita tahu lah siapa atlet, siapa Oh. non-atlet. Secara fisik aja kita bisa tahu cabang olahraga. Apalagi kita sudah sering, ini ada atlet datang, ini supporter. Mana ada yang mau supporteran angkat besi? Benar. Disuruh bayar aja nggak mau. Iya. Tapi ya begitulah. Kondisi ini mudah-mudahan nanti ke depan akan ada perubahan sehingga lebih mengutamakan unsur pelaku utama dibandingkan sebagai supporter. Supporter, betul. Nah, kembali lagi ke PON tadi kan, walaupun kemarin di Papua bisa juara umum kan, Iya. mudah-mudahan di Sumut juga dengan banyak mantan atlet nasional mungkin bisa terjun juga di PON kan nanti. Betul. Dan Dan kalau di sepak bola kalau nggak salah sekarang yang di liga profesional udah nggak boleh tampil di PON ya, Pak? ya, ada di dalam technical handbook sekarang ada semacam ketentuan yang memang mengeliminasi terkait dengan atlet yang notabene ya, notabene memang dia profesional. Profesional. Karena PON itu amatir. Ya. Ya, ada beberapa klausal di dalam technical handbook yang saya baca, itu ada beberapa yang memang tidak mengizinkan atlet profesional. Tapi kalau atlet SEA Games masih bisa. Atlet SEA Games boleh. Jangankan SEA Games, atlet Olimpiade aja masih boleh. Masih boleh ke PON ya, di PON. Iya. Jadi prediksi Bapak di PON Sumut Aceh nanti Kemungkinan besar Jawa Barat kalau masih melakukan pembinaan yang sama tanpa berhenti nih. Sekarang lanjut lagi misalkan nih, KONI Jabar dengan Dispora artinya dengan pemerintah daerah kerjasama untuk melanjutkan program Jabar Kahiji untuk hat-trick misalnya. Itu kemungkinan besar bisa mempertahankan. Ya, saya yakin bisa mempertahankan. Asal ya itu tadi jangan berhenti. pembinaan. Nah, sekarang pembinaan kan setelah Porprov nih. Setelah Porprov itu jangan dibiarkan ke kabupaten kota, tapi harus diambil alih oleh provinsi. Ya, melalui Pengprov, melalui KONI provinsi, diverifikasi lagi, lanjutkan pelandanya. Itu karena apa? Karena persiapan prapon kan. Ya. Kan PON tidak bisa kalau tidak ikut prapon, kecuali kalau memang cabang olahraganya tidak menyaratkan untuk prapon. Tapi kan hampir mayoritas semua cabang olahraga itu mayoritasnya harus ada melalui babak kualifikasi. Nah, kalau tanpa persiapan, sementara tiket PON itu ada di babak kualifikasi. Ya. Terlepas nanti tidak juara di babak kualifikasi, tapi masuk ranking kualifikasi, itu lain soal. Nanti. Yang penting pembinaannya itu tidak boleh berhenti. Itu saja sih. Terus, karena daerah lain seperti DKI, Jawa Timur ini lagi gencar-gencarnya mereka. Terlepas dari permasalahan masing-masing, tapi yang jelas inti pembinaan itulah yang menjadi pertimbangan bahwa berhasil atau tidaknya.
Ya, terus itu lumrah nggak kalau menurut Bapak ya? Misalnya ada beberapa atlet Porprov kemarin, kan yang terjaring untuk mewakili Jabar di Prapon atau di PON kan nggak semuanya ya Pak ya? Nah, ada beberapa yang nggak masuk terus ikut ke provinsi lain, kan banyak juga Pak yang seperti itu Pak. Itulah naturalisasi ya. Naturalisasi daerah atau di SEA Games juga kan ada ya? Ada. Naturalisasi. Jadi terus terang saja kalau saya secara pribadi itu sangat tidak senang gitu ya, ketika Karena tidak ada pembinaan juga ya. ya, ketika Porprov mendatangkan atlet dari luar itu kan tidak bagus. Begitu selesai Porprov, atletnya kembali lagi ke daerah kutu loncat gitu ya, kan tidak bagus sebetulnya. Apakah bisa tidak supaya tidak terjadi seperti itu? Ya bisa, asal komitmen bersama, bungkus dalam regulasi. Tapi regulasinya jangan diregulasi lagi. Sudah ada regulasi, tapi diregulasi lagi. Sudah ada pengaturan, artinya diatur ya dengan tata tertib yang betul-betul bisa lebih baik. Tapi di perjalanan diatur lagi, kan tidak bagus. Diedit lah itu. Diedit. Nah, itu yang harus ya jadi catatan kita lah. Terkadang ya susah ya kalau misalkan ujung-ujungnya seperti itu ya. Kalau begitu ya nggak usah ada pembinaan yang masif lah gitu kan. Ya Pak. Oke, ya, jadi berbicara olahraga ya, apalagi secara keseluruhan banyak cabur, memang banyak hal-hal yang perlu dilibatkan dan perlu kita tahu juga ternyata ya seperti tadi ya ada beberapa. Kalau di sepak bola ya teman-teman mungkin lebih tahu ada tim psikolog, dokter tim analis gitu kan yang tadinya harus berangkat nih semua, tapi kan karena keterbatasan satu hal gitu kan, jadi yang berangkat cuman dokter tim aja, yang lainnya enggak. Nah itu kan ternyata banyak hal-hal yang seperti itu bisa mempengaruhi prestasi atlet pada saat bertanding ya, wargi Jabar. Jadi banyak hal sebetulnya ya. Terus yang menarik Pak ini, terakhirlah kita bahas. Kemarin ada kirab juara. Oh, kirab juara. Itu padahal kita secara umum di peringkat ketiga ya. Bahkan juara 2011 kita juara umum nggak ada kirab ya Pak? Nggak ada. Jadi itu diselenggarakan Kemenpora. Ya kalau dilihat judul kirab juara, B-nya itu kan angka 8. Juaranya J-nya itu angka 7 karena memang 87 medali emas. Itu siapa yang menyusun? Apakah PSSI kan enggak? PSSI 1 kan ya. PSSI cuma 1. Oh, itu temanya itu kirab juara dengan ada angka 8 dan 7 artinya 87 emas di posisi ketiga. Tapi ya seperti itu lah. Padahal kalau mau dari 2011. Iya. Kita juara umum berapa medali Pak waktu itu? 182 medali emas dari 189 target gitu. Kilang 7 target gitu kan. Jadi harusnya gitu kan kalau mau dari 2011. Tapi mungkin Pak karena ya kita lihat dari sudut pandang yang lain karena untuk menilai sesuatu pasti banyak sudut pandang ya. Mungkin karena ada yang salah satu cabur yang udah 32 tahun belum dapat emas gitu Pak, bisa di ya kalau ikut hitung-hitungan lama tidak dapat emas, basket putri yang lebih lama. Lebih lama? Lebih dari 40 tahun dapat baru dapat kemarin medali emas. Kalau mau tahu lagi. Kalau kita mau hitung-hitungan ini kan sudah lama ini. Ya kalau mau hitung-hitungan lama ada cabang olahraga yang lebih lama dari sepak bola. Ya. Jadi sudut pandangnya memang berbeda. Tapi ya karena sepak bola mungkin olahraga yang sangat memasyarakat dan lebih familiar, lebih gandrung, bahkan di medsos juga lebih ramai dibandingkan cabang olahraga yang lain. Ya momen itu yang dimanfaatkan. Cuma sayangnya ya dari sisi lain ada dampak negatif. Ada kecemburuan juga mungkin. Pasti, dan itu ada yang berani mengungkapkan, ada yang tidak. Yang beraninya sedikit mengungkapkan, yang tidak beraninya banyak. Tapi itu di-handle oleh induk organisasi. Udahlah. Sudahlah, nggak usah, biarkan saja. Toh kita masih bisa fokus untuk bisa berprestasi. Biarkan saja. Mungkin karena memang belum sering dapat medali emas. Kita sudah sering dapat medali emas, ya sudah anggap saja itu biasa gitu kan. Bukan hal yang luar biasa gitu. Ya paling seperti itu, meskipun atlet itu terus terang aja. Ketika ada kirab bla 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 bla,
suara dari Pak ini, ya sudah tidak apa-apa, kita ini aja, kita fokus, kita mau ada prakualifikasi, ada untuk Olimpiade, kita masih ada depan. Kalau kita begini ya, ini kan tanggal 5 ini kita berangkat ke Kuba nih, angkat besi untuk kualifikasi Olimpiade. Kalau kemarin ikut-ikutan seperti itu, minimal 1 minggu itu hilang. Betul. Sudah pulang dari SEA Games Lelah, dengan ya. kondisi yang sangat melelahkan, berangkat pagi, malam itu banyak atlet yang tidak bisa istirahat. Betul. Sehingga terganggu kondisinya. Dan itu tidak bisa pulih dalam 1 hari 2 hari. Begitu sampai di sini, besoknya harus ikut kirap. Kirap. Sehingga ya mohon maaf, angkat besi tidak ikut kirap. Yang harusnya rest mungkin ya. Ya, jadi ada momen-momen tertentu yang harusnya secara bijak juga difasilitasi oleh pemangku kebijakan dalam hal ini. Mana sih sebetulnya yang harus diutamakan? Ya. Kan yang harus diutamakan menurut saya secara pribadi adalah closing statement. Statement penutup dari hasil SEA Games itu oleh pemangku kebijakan bahwa pembinaannya akan seperti apa. Kita ada SEA Games nih, kita ada Asian Games nih, kita ada Olympic Games nih. Kan statement yang bagus itu, oke, kita sekarang selesai SEA Games, maka pembinaan kan kita lanjutkan. Cabang olahraga semua masuk pelatnas kembali. Karena waktu kita sedikit menuju ke Asian Games. Kan itu yang bagus. Harusnya. Tapi konsep seperti itu bukan? Belum? Ya di media sosial sekarang sudah ada, sudah terdengar di surat kabar. Belum ya? Artinya kan belum ada closing statement itu dari hasil SEA Games ya. Untuk jadi opening statement Ya. menuju ke Berikutnya. event lain. Kenapa tidak seperti itu? Ya mohon maaf, apakah ada dalam perencanaan atau tidak? Gitu. Atau mungkin pemangku kebijakannya selalu berganti orang, itu berpengaruh juga mungkin? Pasti. Ya di balik kesedihan itu pasti ada hikmah lah. Ya, hikmahnya apa? Ya masing-masing bisa merasakan. Hanya kalau cabang olahraga saya perhatikan, ya mungkin hanya sebatas kok begitu ya. Nah, cuman itu aja pertanyaannya. Kok bisa begitu ya? Selesai setelah itu ya sudah fokus lagi ke cabur. Ya. Cukup hanya mengungkapkan itu saja. Betul. Dan berdampak seperti apa? Ya seperti sekarang. Sedih ketika kita punya data demografi yang luar biasa. Ya. Kita punya aset SDM yang luar biasa, tapi kok bisa kalah sama Vietnam dan Thailand? What happened gitu ya? What's wrong? Kita punya negara yang sangat besar, kaya raya dibandingkan dengan mereka, tapi mengapa kita seperti itu? Kita dengan Thailand, kalau kita berbanding prestasi, kita bisa juara umum hanya sampai 97 karena 95 Thailand juara. Begitu Indonesia tuan rumah lagi 97 baru kita juara umum lagi. Berarti kita juara umum cuma pada saat sampai tuan rumah. 93. Oh, 93. Dari tahun 77 sampai 93 kita juara umum selalu dimanapun kita juara. Tapi begitu 95 Thailand tuan rumah Chiang Mai SEA Games, kita kalah sama Thailand. 97 kita tuan rumah, kita menang lagi. 99 Brunei kita kalah sama Thailand. 2001 di Malaysia kita kalah sama Thailand. 2003 kita kalah oleh berdua, Vietnam dan Thailand. 2005 kita sudah kalah sama berdua. Jadi dari tahun 2003 sampai 2023 kalau tidak jadi tuan rumah, kita selalu kalah oleh Thailand. Ketiga berarti ya? Selalu ketiga. Maksimal ketiga. Bisa keempat, bisa kelima. Nah pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Padahal atlet kita banyak. Ponnya, cabang olahraganya banyak sekali. Jadi kalau mau milih cabang olahraga yang di SEA Games itu relatif lebih sedikit dibandingkan di PON, kan kita sudah tahu rancangannya seperti apa. Berarti bukan cuma sepak bola ya? Semua cabang olahraga. Semua cabang Tata olahraga. kelola kita masih belum cukup bagus. Mungkin yang bisa dikatakan konsisten bulu tangkis mungkin bisa ya. Sekarang kalau yang disebut konsisten prestasi di Olimpiade hanya 2. Apa Pak? Badminton dan angkat besi. Angkat besi. Badminton pernah kalah oleh angkat besi. Badminton itu perolehan medali. Sejak Barcelona sampai sekarang badminton selalu memberikan medali kecuali 2012 di Inggris. 0 medalinya.
Sisanya di Yang bisa Olimpiade lain. memberikan medali Olimpiade itu dari tahun 2008 sampai sekarang angkat besi dari tahun 2000 di Sydney Sydney. sampai sekarang tidak pernah tidak ada medali. Angkat besi Selalu ada medali. Meskipun belum emas. Tidak pernah tidak ada medali. Badminton selalu ada emas. Kecuali 2012 0 medali. Bukan hanya emas, 0 medali. Nggak ada perak Nggak perunggu dapat. ya. Hanya dapat medali dari angkat besi. Jadi kalau hitung-hitungan siapa yang terbaik dalam konsistensi, ya angkat besi sebenarnya. Ya 2 cabur lah dibanding yang lain. Dibandingkan yang lain. Yang pernah medali itu kan Panahan pernah dapat medali. 88. Tapi setelah itu hilang. Hilang. Oke. Ini kan terus rentetannya ke bawah gitu kan. Sampai ke PON akhirnya. Bahkan dari PON itu sampai ke Porprov. PON yang berhasil biasanya akibat dari Porprovnya yang berhasil. Betul. Rata-rata seperti itu ya. Kalau di provinsi itu Porprovnya tidak berhasil atau tidak bagus, penyelenggaraannya tidak sesuai dengan harapan, maka ketika di PON-nya tidak akan mulus. Jadi itu adalah rentetan hierarki kompetisi multi event. Ya. Oke, Wargi Jabar, jadi kembali lagi ke tadi kirab juara ya. Harusnya dari 2011 kalau mau, tapi mungkin karena sepak bola dianggap lebih memasyarakat, lebih digemari, karena jujur saya juga ketika jujur yang tahu dapat emas sepak bola aja Pak di SEA Games sekarang, nggak tahu Ada yang 86 medali emas lainnya. 86 medali lainnya. Apalagi yang benar-benar tahu cuman suka sepak bola gitu kan, walaupun saya juga kadang memperhatikan gitu olahraga yang lain gitu kan ketika ada event-event seperti ini. Apalagi 2011 juga saya sempat jadi panitia Pak di SEA Games di GBK waktu itu sama anak-anak kampus gitu dari EPOK. Nah, jadi bukan salah PSSI-nya, ya mungkin ini momen apa ya dari Kemenpora memanfaatkan momen ketika sepak bola juara ya, ayo kita kirab, atau mungkin memang ada atau tidak ada sepak bola mungkin bakal ada kirab juga mungkin Pak gitu, kita nggak tahu gitu ya. Tapi kalau mau kan ya dari 2011 gitu kan kalau mau gitu kan. Pada saat kita juara umum, karena walaupun nggak juara umum kirab-kirab seperti itu belum pernah ada kan? Belum pernah. Paling induk organisasi masing-masing atau enggak? Tidak pernah. Tidak pernah. Induk organisasi juara umum sebagai induk organisasi ya di cabang olahraga SEA juara umum kan banyak tuh. Ya. Ada sekitar 8 kalau nggak salah yang juara umum. 8 cabur. Olahraganya. Tapi tidak melakukan kirab. Ya. Ya, lah jadi intinya ya kita tahu ya. Mungkin ya. Ya itu tasakur binimah aja lah, tidak apa-apa gitu kan. Tapi mudah-mudahan nanti ke depannya ada perbaikan. Ya, mungkin SEA Games berikutnya juga pasti ada kirab lagi kalau udah kayak gini. Kalau sudah begini kan harus ada. Harus ada. Walaupun misalnya sepak bola nggak dapat emas lagi, harus ada. Kalau nggak ada lagi, nggak dapat emas berarti karena ada sepak bola yang dapat emas, kirab ini terjadi gitu. Dan itu bisa besar-besaran kirabnya nanti kalau sepak bola emas. Karena Thailand tuan rumah. Kita kemarin final lawan Thailand. Nanti finalnya kalau lawan Thailand lagi, Thailand tuan rumah. Kalau dapat emas, wah itu kirabnya sudahlah. Mungkin 7 hari 7 malam. Sebulan malah. Itu yang ramai kemarinnya dikasih 21 minta 52 gitu kata anak-anak. Nah, itu aja Wargi Jabar ya. Alhamdulillah nih udah banyak, mudah-mudahan banyak hal yang bisa menambah wawasan kita. Sebenarnya masih banyak Pak yang kalau ngobrolin yang kayak gini pasti lah wajar tadi Pak Dik bilang kalau mempersiapkan tim bahkan meeting tuh dari jam 8 pagi sampai jam 4 subuh kita untuk semua. Itu beberapa hari ya Pak, nggak cuma 1 hari ya. 5 hari. 5 hari itu kan, berapa jam? Semua 100 jam. Jadi kalau ngomongin semua cabang olahraga ya nggak akan butuh waktu sebentar, apalagi ada sepak bola di dalamnya gitu kan. Tadi juga adalah beberapa cabur yang harusnya berpotensi untuk ikut emas dua-duanya, tapi karena ada pilihan dari pemerintah mana nih yang mau ikut, padahal yang satu potensi emasnya medali. Ya itu. Jadi ada juga yang seperti itu misalnya gitu kan. Tapi mudah-mudahan ke depannya apapun yang berpotensi emas ya kita bisa berangkatkan Pak ya. Betul. Karena di mata
dunia olahraga juga bisa mendongkrak popularitas terus nama baik sebuah negara ya Pak. Karena di situ kan ada kebangsaan yang dimunculkan, apakah itu lagunya, apakah itu Bendera, simbol. Ya. Dan yang pasti ketika kita ingin menjadikan sebuah prestasi, bukan sebuah kepastian ya. Ketika ada yang mengatakan ini pasti emas, ini pasti betul. Nggak ada yang Misteri, bisa memastikan itu. Yang bisa memastikan hanya Allah. Ya. Sudah tertulis qadarullah ya. Yang pasti itu mati, ya itu pasti. Pasti Pak. Hanya tidak tahu kapan. Gitu. Ya, itu aja Pak. Makasih. Terima kasih banyak saya nih Kang Indra nih. Luar biasa. Kayaknya masih banyak bener ngobrolnya. Orang yang udah berpengalaman di multi event internasional, kemudian pernah di Kemenpora, gitu. Di Dispora juga pernah. Di sport. Saya kebetulan dengan KONI provinsi. Ya kalau di KONI pernah ya? Di KONI pernah, di KONI pusat pernah, di KONI provinsi pernah juga. Saya kebetulan sudah singgah di 34 provinsi untuk KONI provinsi dan Dispora. Udah semuanya berarti ya? Kan sekarang 36. Oh ya, dua lagi. Tapi yang 2 itu sebetulnya saya sudah sama ya, karena pemekaran. Karena pemekaran. Ya bersyukurlah, alhamdulillah saya sudah menjejakkan di wilayah Nusantara. Ya, alhamdulillah. Kita juga bersyukur, semoga ini jadi ilmu yang bagus buat kita. Beliau juga sudah banyak menelurkan atau menerbitkan beberapa buku. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi Pak Dik, makasih sudah hadir di bincang-bincang kali ini. Mudah-mudahan kalau ada pembahasan berikutnya bisa Insya Allah hadir. Kita sama-sama diskusi lagi, ya. Ngobrol. Ya, itu aja wargi Jabar. Mudah-mudahan ya, dapat pencerahan, dapat ilmu baru, dapat wawasan baru. Saya Indra Jaya pamit. Hal yang seperti ini bisa menjadi wawasan atau ilmu yang baik buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.